Halo guys, jumpa lagi bersama Mimin. Terima kasih sudah mampir dan mendukung channel kami, sehat selalu buat kalian semua. Oke, kita langsung ke alur ceritanya. Pengadilan leluhur. Jiang Baigui dan yang lainnya memandang ke kejauhan dan melihat bahwa ribuan dunia di surga tengah meluas sementara istana leluhur menyusut. Selama 3,5 miliar tahun ini, istana leluhur hanya berukuran 1% dari ukuran aslinya. Dari kejauhan, istana leluhur tampak semakin mirip kuali besar. Tentu saja, meskipun ukurannya hanya 1% dari ukuran aslinya, kuali itu tetap sangat besar. Semua orang bergegas maju. Tiba-tiba, mereka melihat seekor binatang besar seperti api terbang dari permukaan istana leluhur. Dari jauh, binatang itu tampak sangat kecil, tetapi semakin dekat, semakin besar jadinya. Itu adalah seekor naga kilin. Ketika tiba di hadapan semua orang, perlahan-lahan ia berubah menjadi seorang pria berkepala kilin dan bertubuh manusia. Ia menyapa semua orang dan berkata, "Semuanya, mohon maafkan saya. Saya sedang malas sejenak dan tidak pergi ke dunia Yuan untuk bertemu." "Tidak perlu bersikap sopan, penguasa dunia binatang." Su Senghua bertanya, "Apakah menyusutnya istana leluhur tidak berpengaruh pada dunia binatang?" Naga kilin berjalan berdampingan dengannya, katanya, "Efeknya tidak kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, istana leluhur menjadi semakin aneh. Tanah, gunung, dan sungai menjadi sangat keras dan stabil. Sungai, danau, dan lautan juga menjadi aneh. Angin dan hujan di langit juga telah berubah. Mereka tampak seperti semacam harta karun, tetapi mereka juga tampak seperti urat nadi dari beberapa dao besar. Secara keseluruhan, ras binatang saya masih bisa bertahan hidup. Namun, untuk amannya, saya telah memerintahkan ras binatang untuk bermigrasi dari istana leluhur ke wilayah lain di dunia binatang. Di istana leluhur, saya satu-satunya yang tersisa untuk tinggal di sini dan berjaga, menunggu konfrontasi terakhir." Dia tersipu dan tersenyum. "Aku masih sedikit cemas. Aku tidak akan setenang kalian." Lan Yutian bertanya, "Penguasa dunia binatang menguasai semua jenis dao, sihir, dan kemampuan ilahi. Apakah kamu melihat sesuatu yang aneh?" Naga kilin ragu sejenak, lalu mengangguk. Pengadilan leluhur telah terikat oleh kekuatan yang kuat. Pada dasarnya, istana ini telah disempurnakan sepenuhnya. Saya telah mengamati segala sesuatu di sekitar pengadilan leluhur akhir-akhir ini dan telah menemukan banyak petunjuk. Struktur dasar dari segala sesuatu di pengadilan leluhur sedang berubah. Bahkan hal-hal terkecil pun dipenuhi dengan rune kekacauan primordial. Saat mereka mendekati istana leluhur, naga kilin mengulurkan tangannya dan memetik awan yang mengambang di benua istana leluhur. Dia memeras setetes air dari awan dan berkata, "Semuanya, silakan lihat." Semua orang melihat ke arah tetesan air itu. Naga kilin tiba-tiba memisahkan tangannya. Tetesan air itu menjadi sangat luas, seperti bintang yang tergantung di langit. Naga kilin mengeluarkan setetes air lagi dari tetesan air yang telah menjadi sangat luas ini. Tetesan air, yang baru saja menjadi lebih besar itu jatuh ke arah istana leluhur. Dengan cepat ia menyusut dan berubah menjadi setetes air, yang diserap oleh awan-awan di langit istana leluhur. Naga kilin memisahkan tetesan air di tangannya sekali lagi dan menjadi sangat besar. Dia mengambil setetes air lagi darinya dan memisahkannya sekali lagi. Hal ini diulang lebih dari 100 kali. Semua orang akhirnya melihat struktur rantai dao yang terkandung dalam tetesan air ini, dan mereka tidak dapat menahan rasa terkejut yang amat sangat. Naga kilin terus membaginya, dan setelah melalui lusinan pembagian, struktur rantai dao di dalam tetesan air tersebut tampaknya memiliki struktur pola dao, struktur rahasia. Naga kilin terus membelah, dan struktur rune terus terbagi lagi. Berbagai bentuk struktur rune terus berubah, dan terbagi lebih teliti lagi. Akhirnya, tetesan air ini terbagi hingga tak dapat dibagi lagi. Yang muncul di hadapan semua orang adalah simbol rahasia yang sangat kecil. Simbol rahasia kekacauan primordial. Naga kilin melepaskannya, dan simbol rahasia kekacauan primordial terbang menjauh dan menghilang di antara langit dan bumi istana leluhur. Setelah beberapa lama, Lan Yutian menghela napas panjang dan menatap sungai-sungai dan gunung-gunung yang tak terbatas di permukaan istana leluhur. Dia bergumam, jika setetes air di awan seperti ini, maka hal-hal lainnya juga seperti ini. Su Senghua mendarat di permukaan istana leluhur dan membungkuk untuk mengambil sehelai rumput hijau dan daun-daun muda. Dia mengamatinya dengan saksama dan berkata, "Bunga-bunga, tanaman-tanaman, dan pohon-pohon di sini belum berubah. Seharusnya segala sesuatu yang bernyawa belum dimurnikan. Qinmu menghormati kehidupan ini, jadi dia tidak mengubahnya. Jika Qinmu memurnikan kehidupan di istana leluhur, struktur kehidupan bunga,
tanaman, burung, serangga, dan ikan di istana leluhur akan mengalami perubahan aneh. Mereka bahkan mungkin melahirkan banyak spesies aneh dan kuat. Su Senghua mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Menyempurnakan seluruh istana leluhur membutuhkan sejumlah besar energi dan kekuatan sihir yang hampir tak terbayangkan. Adapun tingkat kultivasi Qinmu, dia tidak dapat menebaknya, dan dia juga tidak bisa. Mereka memasuki bagian dalam istana leluhur dan melihat sekeliling. Mereka melihat bahwa lautan kekacauan telah menutupi seluruh langit. Di lautan kekacauan, 6 roda surgawi yang dibentuk oleh batu kekacauan tergantung terbalik. Istana leluhur, ibu kota Jade, mengambang di langit, dan pohon dunia masih berakar di tempat aslinya. Masih banyak jurang besar reruntuhan yang kembali di langit. Mereka seperti lubang hitam pekat yang melayang ke segala arah. Ruang di dalam istana leluhur itu penuh dengan keretakan, aneh dan menyeramkan. Kemunculan pasukan Dao ini di dalam istana leluhur segera menarik perhatian semua pasukan. Tidak lama kemudian, sebuah kapal emas terbang mendekat. Di atas kapal itu ada Ling Yuxiu, Taixi, Kaisar Yanfeng, dan yang lainnya. Mereka tetap tinggal untuk menjaga tempat itu, mereka tidak pernah pergi. Semuanya, silakan naik ke kapal. Ling Yuxiu berkata, suamiku telah pergi ke ibu kota Giok istana leluhur untuk berdiskusi dengan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat. Dia telah pergi selama beberapa hari, dan dia akan segera kembali. Kaisar Qinye bertanya, Yang Mulia, apa yang ingin dibicarakan oleh Yang Mulia Surgawimu ketika pergi ke ibu kota Giok istana leluhur? Ling Yuxiu berkata, suamiku berkata bahwa dia siap menyingkirkan Tuan Muda kedua dan Wuya, jadi dia meminta ibu kota Giok istana leluhur untuk menjadi pengamat. Setelah Wuya dan Wuji disingkirkan, dia akan bertarung dalam pertempuran terakhir dengan ibu kota Giok istana leluhur. Ketika dia mengatakan hal itu, semua orang tercengang. Su Senghua menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin Tuan Muda Ling Xiao dan Zi Xiao setuju? Selain itu, apakah kita benar-benar memiliki kemampuan untuk menyingkirkan lelaki tua Wuya dan Tuan Muda Wuji? Ling Yuxiu berkata, aku tidak tahu tentang itu. Semua orang tampak khawatir. Di ibu kota istana leluhur, aula kekacauan melayang dalam ki kekacauan yang luas. Qinmu duduk di depan aula, dan di depannya adalah aula Ling Xiao dan aula Zi Xiao. Di aula Ling Xiao, bagian atas tubuh Tuan Muda Ling Xiao muncul dalam ki ungu purba yang tak terbatas, memegang tombak daunnya. Di aula Zi Xiao, bagian atas tubuh Tuan Muda Zi Xiao juga muncul, dan gukin serta pedang dao menari di sekelilingnya. Selain 3 aula dao ini, aula harta karun lainnya semuanya terletak di tempat yang berbeda. 28 master aula dan ratusan praktisi dao dari istana Miluo berdiri di hutan, semuanya tetap diam. Kakak ketujuh, aku bisa merasakan kekuatanmu. Tuan Muda Ling Xiao berkata dengan tenang, 3,5 miliar tahun masih terlalu lama bagimu, tetapi itu tidak dianggap lama bagi kami. Kami telah menunggu terlalu lama. Akhirnya kau tidak dapat menahannya lagi dan mengambil inisiatif untuk mencari kami. Tuan Muda Zi Xiao berkata, Anda mengambil inisiatif untuk menjatuhkan istana leluhur dan menekan kami selama bertahun-tahun ini untuk memberi waktu yang cukup bagi zaman ke-17 untuk berkembang. Namun, 3,5 miliar tahun ini masih terlalu singkat bagi Anda. Bisakah 3,5 miliar tahun zaman ke-17 dibandingkan dengan akumulasi triliunan tahun di masa lalu? Saya rasa tidak. Qinmu tersenyum tipis, dia berkata dengan santai, menurutku begitu. Kali ini, aku mengusulkan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Setelah aku menyingkirkan Wuji dan Wuya, kita berdua akan bertarung. Pada saat itu, akan diputuskan apakah istana Miluo menang atau perdamaian abadi menang. Dan, dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberi 2 saudara senior itu keuntungan. Wuya akan mati, Wuji akan mati, dan aku tidak akan mengambil 1 sen pun dari energi mereka, membiarkan pengorbanan darah dari 2 saudara senior itu turun. Dengan Wuji dan Wuya, semua Dao Achievers dan Hall Master dari seluruh istana Miluo dapat turun, kan? Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Zi Xiao agak terharu. Para Master Aula dan peraih Dao lainnya juga saling berbisik dan berdiskusi dengan suara pelan. Tuan Muda Zi Xiao berkata, Tuan Muda ketujuh, kau tidak pernah menepati janjimu, bagaimana aku bisa mempercayaimu? Qinmu tertawa terbahak-bahak. Seluruh istana leluhur adalah altar pengorbanan yang besar, dan semua orang yang mati di dalamnya telah berubah menjadi energi pengorbanan darah. Aku memiliki awal absolut yang dapat mencegat sebagian darinya, tetapi itu tidak banyak. Hanya lelaki tua Wuya yang dapat mencuri lebih dari setengahnya dari kalian. Jika Wuya meninggal, siapa yang dapat mengambil setengahnya dari kakak senior Ling Xiao? Tuan Muda Zi Xiao menatap Ling Xiao, yang menganggukkan kepalanya ringan.
Tuan Muda Zi Xiao berkata, tujuan si tua tujuh adalah agar kami tidak melakukan apapun saat kau melawan Wuya dan Wuji. Kami tidak akan membantumu atau menyeretmu ke bawah. Kita hanya perlu menunggu kekuatan pengorbanan darah. Saat tubuh asli kita turun, bahkan seluruh ibu kota Giok pun bisa turun. Aku ingin tahu apakah aku mengerti. Qin Mu menundukkan kepalanya sambil tersenyum. Ya, Tuan Muda Zi Xiao menatapnya dan setelah beberapa saat, dia berkata, senyummu membuatku merinding. Kamu begitu percaya diri sehingga kamu dapat mengandalkan kekuatanmu dan praktisi transformasimu untuk melawan akumulasi 16 alam semesta Istana Yi Luo. Qin Mu mengangkat kepalanya, dia tersenyum dan berkata, guru mendirikan Istana Miluo dan menciptakan raksasa. Pada akhirnya, raksasa ini tidak lagi mendengarkan perintahnya. Saya juga menciptakan raksasa yang disebut aliansi surga. Kemudian, saya menghancurkannya dengan tangan saya sendiri. Guru mengambil jalan yang salah dan tidak mau menghancurkan Istana Miluo. Sebagai murid terakhirnya, saya akan menghancurkannya. Reformasi perdamaian abadi adalah untuk menggulingkan semua kerusakan. Saudara senior, sesama penganut Tao, kalian semua sudah busuk. Tuan Muda Zi Xiao menatapnya. Tatapan para master aula lainnya dan para praktisi Dao Istana Miluo juga menatapnya. Senyum di wajah Qin Mu tidak berubah, dia berkata dengan lembut, di era ini, setelah aku menyingkirkan kalian semua, aku akan kembali menemui guru dan menjadi muridnya. Aku juga akan bertemu kalian semua dan minum bersama kalian semua sebagai teman. Jika aku kalah dalam pertempuran ini, aku akan membunuh kalian semua di masa lalu. Jika aku tidak bisa membunuh kalian semua, aku juga akan meninggalkan banyak kartu truf. Dia tertawa terbahak-bahak. Jika aku memenangkan pertempuran ini, kalian semua akan hidup dengan baik sampai sekarang karena aku tidak tertarik berurusan dengan kalian semua. Jika kalian takut, kita bisa terus mengulur-ulur waktu sampai kehampaan yang sangat dingin dan sunyi yang disebutkan guru itu muncul dan semua seni Dao dan kemampuan ilahi kalian hancur berantakan. Pupil mata Tuan Muda Zi Xiao mengecil. Hati para master aula dan praktisi Dao lainnya berdebar kencang. Mereka pernah bertemu Qin Mu di masa lalu. Sebagai Tuan Muda ketujuh Chaos, meskipun Qin Mu memiliki temperamen yang aneh, dia tidak pernah berselisih dengan orang lain dari Istana Mikrov, juga tidak pernah melakukan tindakan terhadap mereka. Bukankah ini berarti bahwa di pertempuran berikutnya, mereka akan dikalahkan dan mati di sini? Semua orang benar-benar takut. Qin Mu melihat sekeliling. Lingkungan sekitarnya sunyi. Tujuh tua, pertempuran ini adalah konflik internal Istana Miluo kita. Tiba-tiba, Tuan Muda Ling Xiao membuka mulutnya dan berkata, itu adalah konflik internal antara jalan yang berbeda dari murid-murid guru kita. Namun, kita semua memiliki keyakinan kita sendiri, bukan? Tatapan Qin Mu tertuju padanya dan mengangguk ringan. Tuan Muda Ling Xiao memejamkan matanya, baiklah. Aku berjanji padamu bahwa kau bisa pergi dan menyingkirkan Wu Ya dan saudari kedua. Kami akan membawa kekuatan dari 16 era terakhir dan kau akan fokus pada masa depan. Kebuntuan ini tidak dapat dipertahankan. Karena ini adalah pertikaian internal, tidak peduli siapa yang menang, orang yang menang pada akhirnya adalah guru. Kau bisa pergi sekarang. Qin Mu berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, saudara senior dan rekan-rekan Taois, saya akan pergi dan membunuh Wu Ya terlebih dahulu. Setelah Wu Ya meninggal, kalian tidak perlu khawatir tentang siapa yang dapat mencuri energi pengorbanan darah dan kalian semua dapat turun. Tuan Muda Zi Xiao mengerutkan kening dan menatap Ling Xiao. Ling Xiao melambaikan lengan bajunya dan menutup pintu. Biarkan dia pergi. Qin Mu meninggalkan istana leluhur di ibu kota Batu Giok dan kembali ke kapal emas. Ada wajah-wajah yang dikenalnya di kapal emas itu, dan dia tersenyum kepada mereka. Beberapa dari mereka adalah seniornya, dan beberapa adalah teman sebayanya. Ada juga beberapa junior yang telah memasuki istana leluhur untuk mencapai Dao. Ekspresi mereka penuh kegembiraan, seolah ada 1000 kata yang ingin mereka sampaikan kepadanya. Setiap orang, Qin Mu tersenyum. Aku akan membawa kalian semua untuk meratakan daratan yang tak terbatas dan membasmi pohon dunia. Di bawah pohon dunia, Pak Tua Wuya duduk tak bergerak. Tatapannya dalam, seolah-olah dia bisa melihat seluruh sejarah. 16 sungai kekacauan mengelilingi pohon kuno itu. Akar pohon dunia mengalir melalui 16 sungai kekacauan itu. Setiap era alam semesta memiliki banyak ahli yang mengandalkan akar pohon kuno itu untuk menyelamatkan hidup mereka. Apakah mereka hidup atau mati? Apakah mereka bisa lolos dari malapetaka? Semua bergantung pada pikiran lelaki tua tak terbatas itu. Mereka baru berusia 17 tahun saat dilahirkan, dan alam semesta adalah 1 tahun. Itulah orang tua yang tak terbatas.
Saat itu usianya menginjak 17 tahun, dan perubahan sejarah hanyalah gambaran baginya. Kegembiraan dan kesedihan dari kehidupan yang tak terhitung jumlahnya hanyalah kegaduhan dari bintik-bintik kecil kehidupan. Yang dipedulikannya hanyalah dirinya sendiri. Sejak dia terluka dalam pertempuran reruntuhan 3,5 miliar tahun yang lalu, semangatnya selalu rendah. Luka-luka yang dideritanya saat itu bahkan lebih parah daripada menebang pohon. Kinmu tidak memilih untuk menghancurkannya tetapi memberinya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi dia tidak berterima kasih kepada Kinmu. Alasan mengapa Kinmu tidak berani membunuhnya terutama karena membunuhnya akan menyebabkan Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat turun. Dalam 3,5 miliar tahun berikutnya, Kinmu akan menyerang dari segala arah. Dia masih akan membantu Tuan Muda Wuji dari waktu ke waktu untuk melawan Istana Miluo dan bahkan membantunya. Namun, Kinmu telah mengurung mereka hingga mati. Sejak Kinmu menghancurkan jurang besar reruntuhan yang kembali dan menyegel kekosongan Istana Leluhur, Tuan Muda Wuji telah kehilangan sumber kekuatannya. Jika dia ingin kembali ke kondisi puncaknya, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk berkultivasi selangkah demi selangkah. Pak Tua Wuya juga telah kehilangan sumber kekuatannya. Para praktisi kuat prasejarah di bawah komandonya tidak lagi memiliki praktisi Dao baru. Jika ia ingin mencapai Dao, hanya ada satu jalan, yaitu sistem alam Dao dari Istana Leluhur. Dia juga tidak dapat membiarkan para praktisi kuat prasejarah di bawah komandonya mengolah sistem alam Dao perdamaian abadi dari Istana Leluhur, karena jika para praktisi kuat prasejarah itu mencapai Dao dan menggunakan sistem alam Dao dari Istana Leluhur untuk mencapai Dao, itu tidak akan memberikan manfaat apapun baginya. Wuji masih belum mampu pulih ke kondisi puncaknya, dan setelah 3,5 miliar tahun pertumbuhan, kemajuannya juga lambat. Dia tahu tujuan Kinmu seperti punggung tangannya. Dia tidak lebih dari sekadar mengulur waktu untuk memberi apa yang disebut reformasi perdamaian abadi lebih banyak kesempatan sehingga perdamaian abadi dapat tumbuh. Dia bahkan menghitung berapa banyak orang yang meninggalkan sisi Kinmu setiap kali, berapa banyak orang yang datang dari dunia luar setiap kali, dan memperkirakan kemampuan perdamaian abadi. Jumlah praktisi Dao baru yang berada dalam kedamaian abadi sebelumnya sangat mengerikan, tetapi tren ini perlahan-lahan melambat. Terutama dalam beberapa tahun terakhir ketika jumlah praktisi Dao baru semakin sedikit, pada kenyataannya, tidak ada praktisi Dao baru dalam 20.000 tahun terakhir. Eternal Peace memiliki total 3.000 praktisi Dao, yang tampaknya banyak, tetapi dibandingkan dengan akumulasi 16 era alam semesta, itu masih terlalu sedikit. Sejak saat itu, lelaki tua Wuya menyadari bahwa perdamaian abadi telah menemui masalah besar dengan reformasi. Masalah ini seharusnya tidak ada ancaman eksternal. Kedamaian abadi tidak memiliki ancaman eksternal, jadi tidak ada rasa bahaya. Orang-orang terlalu puas dengan situasi saat ini, jadi mereka tidak memiliki keinginan untuk maju. Adapun reformasi, juga sulit bagi mereka untuk meneruskannya. Ketika Pak Tua Wuya menyadari hal ini, dia menyimpulkan kemungkinan lain. Kinmu hendak bergerak. Selama 3,5 miliar tahun terakhir, Kinmu telah mengulur waktu untuk memperkuat reformasi perdamaian abadi dan memberinya lebih banyak waktu. Sekarang reformasi tidak dapat dilanjutkan, tidak perlu baginya untuk terus mengulur waktu. Kinmu pasti akan bergerak. Jika Chaos bergerak, dia pasti akan bergabung denganku untuk bekerja sama dengan Tuan Muda Wuji untuk menyerang ibu kota Jade. Ini karena ancaman ibu kota Jade adalah yang terkuat. Tatapan mata Pak Tua Wuya berkedip. Bergabung dengan yang lemah untuk menaklukkan yang kuat adalah jalan perang. Setelah menyingkirkan ibu kota Giok, dia akan memiliki kekuatan untuk menghadapiku dan Tuan Muda Wuji. Pada saat itu, dia juga akan membutuhkan kekuatanku untuk menekan perdamaian abadi dan memaksa reformasi untuk terus berlanjut. Dan jika dia datang untuk memohon padaku untuk bergandengan tangan dengannya, dia akan dapat meminta banyak hal. Ketika aku pulih ke puncakku, itu hanya masalah waktu. Tepat saat dia memikirkan hal ini, seorang Master Dao tiba-tiba datang untuk melaporkan, perahu emas Primal Chaos milik Tuan Muda ke-7 telah tiba. Kapal itu telah memasuki tahap pertama Sungai Chaos. Pak Tua Wuya berdiri. Dia tertawa dan berkata, Tuan Muda Primal Chaos memang seperti yang kuharapkan. Semua rencananya ada dalam genggamanku. Dia hanya bisa memantul di telapak tanganku. Para prajurit, bersiaplah untuk menyambut Tuan Muda Primal Chaos dan tunjukkan padanya kekuatannya. Pada saat itu, lonceng tiba-tiba berbunyi, dan sungai kekacauan hampir mendidih. Sebuah lonceng besar melintasi 16 sungai kekacauan dan duduk di atasnya, mengguncang banyak praktisi kuat di sungai sampai mereka kehilangan pijakan. Mereka semua jatuh ke dalam malapetaka kehancuran yang hebat. Kapten World Transcending Gold langsung menyerbu dan melesat menuju pohon dunia di tepi seberang lonceng besar itu.
Hati Pak Tua Wuya bergetar hebat, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Menurut perhitungannya, Qin Mu seharusnya datang untuk mencari perdamaian dan bukan untuk memulai perang. Namun, saat Qin Mu bergerak, dia menerobos 16 sungai kekacauan dan langsung menyerangnya. Kekacauan. Pak Tua Wuya terkejut sekaligus geram. Ia berteriak dengan tegas, kalian datang untuk meminta perdamaian, tetapi kalian akan menunjukkan kekuatan kalian terlebih dahulu. Ledakan. Kapal emas itu melesat menuju pohon dunia, menghancurkan bumi dan gunung hingga berkeping-keping. Bunyi lonceng bergema maju mundur, menjatuhkan bumi di bawah pohon dunia. Banyak praktisi kuat prasejarah seperti rumput air dan daun-daun yang berguguran di bawah bunyi lonceng, tidak mampu menstabilkan tubuh mereka. Pak Tua Wuya buru-buru mengeksekusi pohon dunia untuk menyelamatkan para praktisi kuat prasejarah. Pada saat yang sama, lebih banyak akar pohon dunia menggali dalam-dalam ke sungai kekacauan. Para praktisi kuat prasejarah yang tak terhitung jumlahnya seperti semut dan kutu yang tak terhitung jumlahnya saat mereka memanjat akar, mereka memanjat ke tepi seberang dengan sekuat tenaga. Qin Mu berdiri di haluan kapal, dan kapal emas itu terus melaju menuju Pak Tua Wuya. Di atas kapal emas itu, para praktisi perdamaian abadi terbang keluar satu demi satu untuk membunuh para penyelundup. Lan Yutian, Su Senghua, Kaisar pendiri Qin Ye, Kaisar pendiri Yanyu, leluhur kedua Sekte Dao, Zan Kong penganut Buddha, 4 leluhur pisau surgawi, raja-raja dewa ganda pencipta, Kaisar Yan Feng, dan para kaisar perdamaian abadi semuanya menyambut pertempuran tersebut. Ketika kapal emas tiba di pohon dunia, hanya Qin Mu yang tersisa di depan lelaki tua Wuya. Ketika kapal emas itu berhenti, Qin Mu berjalan turun dan membungkuk. Taois Wuya, ketika kita pertama kali bertemu saat itu, apakah kamu masih memiliki hutang budi yang kuberikan kepadamu? Jantung Pak Tua Wuya berdebar kencang, dan dia melihat ke belakang. Dia melihat ratusan medan perang di bawah pohon dunia, dan para praktisi perdamaian abadi sedang membantai para praktisi kuat di bawah komandonya. Selama bertahun-tahun, buah dao yang tergantung di pohon dunianya mungkin telah dipelajari secara menyeluruh oleh Qin Mu dan yang lainnya. Semua seni ilahi, jalur, dan keterampilan telah dihancurkan oleh mereka, itulah sebabnya itu berubah menjadi pembantaian. Suara Pak Tua Wuya serak, bukankah kau di sini untuk mencari kedamaian? Qin Mu menggelengkan kepalanya dan bertanya, Saudara Dao, apakah kamu masih memiliki surat utang itu? Sudut mata lelaki tua Wuya berkedut, dan akar yang sangat tebal tiba-tiba keluar dari tanah. Akar itu terbelah, dan secari kertas emas terbang keluar dan melayang lembut di depan Qin Mu. Kertas emas itu tidak mampu bertahan dari kesengsaraan penghancuran dan kesengsaraan penciptaan kehidupan, jadi lelaki tua Wuya menyembunyikannya di tubuhnya untuk melindungi surat utang itu dari kehancuran. Qin Mu sedikit terkejut, dia tidak pernah menyangka akan ada surat utang, dan Pak Tua Wuya ternyata mampu menyimpannya sampai sekarang. Saudara Dao, kamu punya utang, jadi aku berutang budi padamu. Qin Mu mengangkat tangannya dan menyimpan surat utang itu. Dia mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, aku akan meninggalkan secercah harapan untuk Saudara Dao, tetapi aku tidak akan memusnahkanmu sepenuhnya. Pak Tua Wuya tertawa terbahak-bahak, dan cabang-cabang pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya tiba-tiba berubah menjadi lengan yang tak terhitung jumlahnya, hantu dari semua jenis buah dao tergantung di pohon dunia. Kekacauan, pilihan terbaikmu adalah bergandengan tangan denganku untuk melawan Istana Miluo bersama-sama. Di masa depan, kamu dapat meminjam kekuatanku untuk menekan perdamaian abadi dan memaksanya bekerja keras, bukan untuk menyingkirkanku. Perdamaian abadi telah menjadi tempat yang tidak berpikir untuk membuat kemajuan, kan? Jadi disinilah letak peluang Saudara Dao untuk bertahan hidup. Qin Mu berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya mengerti. Setelah menjadi Tuan Muda ketujuh, alasan saya meninggalkan surat utang mungkin untuk mengingatkan saya agar tidak membasmi Anda sepenuhnya. Saya harus membuat Anda tetap hidup. Hanya Anda yang bisa membiarkan kedamaian abadi keluar dari desa yang riang. Dia memikirkan hal ini dan tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak. Pak Tua Wuya juga tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan santai, Saudara ketujuh Istana Miluo, apakah kamu begitu yakin bahwa kamu pasti bisa mengalahkanku? Pilihan terbaikmu. Qin Mu melangkah maju, dan aula kekacauan di belakangnya terbuka dengan keras. 16 sungai panjang kekacauan melintasi langit, dan tahta teratai dan pohon dunia tertinggi muncul, berakar di sungai. Tahta teratai memiliki 13 lapisan tingkatan dao, dan ada 8 buah dao dan 7 bunga dao yang tergantung di pohon dunia. Cahaya aula kekacauan bersinar di 16 sungai kekacauan yang panjang. Pada saat itu, dalam malapetaka besar yang terjadi selama 16 era alam semesta terakhir,
Pak Tua Wuya mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas dan melihat aula kekacauan di langit di atas malapetaka tersebut. Cahayanya menyilaukan, membuatnya mustahil baginya untuk melihat masa depan dengan jelas. Pada saat itu, ia tampak telah menjadi individu yang mandiri, tidak dapat terhubung dengan dirinya di masa mendatang. Di bawah pohon dunia, Pak Tua meraung tanpa batas dan maju untuk menemui Kinmu. Lengan yang terbentuk dari cabang-cabang pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya langsung menembakkan seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah seni ilahi yang hebat yang membuat semua orang berseru kagum, dan masing-masing dari mereka telah mencapai keajaiban tertinggi keterampilan Dao, itu membuat semua orang terkesiap kagum. Ledakan, seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya menenggelamkan Kinmu. Di antara seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya, 16 sungai panjang saling bersilangan, dan seni ilahi lenyap saat mereka memasuki sungai-sungai panjang. Kinmu berdiri di depan lelaki tua Wuya dan mendorong telapak tangannya ke depan. Sebuah tangan besar tumbuh semakin besar, dan kekuatan segel tali merah meledak. Lengan Pak Tua Wuya yang tak terhitung jumlahnya terangkat untuk menyambutnya, dan dengan suara ledakan keras, ke-16 sungai kekacauan yang panjang bergetar. Rantai seperti tali merah saling bersilangan, mengunci akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya di sungai yang panjang itu. Pak Tua Wuya terpaksa mundur, dan tubuhnya tiba-tiba lenyap di dalam pohon dunia. Pohon dunia itu bergetar, dan saat hendak mencabut akarnya dan tumbuh dari tanah, tali dan rantai merah tiba-tiba mengikat akarnya dengan erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Di belakang Kinmu, pedang berharga yang terbuat dari batu kekacauan terbang keluar dari aula kekacauan. Kinmu memegang pedang dan mengayunkannya ke bawah. Pada saat yang sama, dimanapun kekuatan segel simpul tali merah itu lewat, akar pohon dunia yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk dan berubah menjadi energi murni. Cahaya pedang menyambar, dan pohon dunia runtuh dengan keras. Kinmu mengangkat tangannya, dan angin panas yang tenang bersiul dan membakar pohon dunia. Pak Tua Wuya berteriak kesakitan dan mencoba melepaskan diri dari lautan api. Tiba-tiba, panggung teratai dari reruntuhan yang kembali turun dan menekan pohon dunia. Angin kehancuran bertiup melalui lubang-lubang di panggung teratai, membuat api semakin kuat. Sangat cepat, di istana leluhur ibu kota Giok, Tuan Muda Ling Xiao dan Zi Xiao memandang pohon dunia dari jauh dengan ekspresi serius. Peningkatan saudara ketujuh tidaklah kecil. Tiba-tiba, Kinmu menjentikkan jarinya, dan akar pohon dunia terbang keluar dari sungai kekacauan dan melesat ke langit, lalu menghilang. Saudara Tao Taisi, tidak perlu mengubah energi pengorbanan darah. Taisi hendak merapal mantra ketika suara Kinmu tiba-tiba terdengar. Tuan muda ketiga akan mengambil energi dari pengorbanan darah. Taisi tidak mengerti artinya, namun dia tetap berhenti. Kinmu menatap ke kejauhan. Di sana, jurang besar reruntuhan yang kembali muncul. Itu adalah seni ilahi Tuan Muda Wuji. Jurang besar reruntuhan yang sebenarnya telah dihancurkan oleh Kinmu. Meskipun seni ilahi Tuan Muda Wuji tidak lemah, dia masih dewa kuno yang telah lahir di jurang besar seperti permaisuri janda. Tanpa jurang besar reruntuhan yang kembali sebagai sumber kekuatan, pemulihan kultivasinya selama bertahun-tahun sangat lambat. Dia punya 3 cara untuk memulihkan kultivasinya. Cara pertama adalah memasuki aula kekacauan Kinmu. Ada 16 sungai kekacauan di sana, dan dia bisa menyerap kekuatan kehancuran dan kesengsaraan untuk pulih dengan cepat. Cara kedua adalah dengan menggunakan 16 sungai kekacauan yang ada di istana leluhur ibu kota Giok, yang juga dapat memungkinkan dia untuk segera memulihkan kultivasinya. Jalan ketiga adalah 16 sungai kekacauan yang mengelilingi pohon dunia. Namun, tidak satu pun dari ketiga jalan ini yang memungkinkan. Mustahil bagi Kinmu untuk membiarkannya memasuki Hall of Chaos, dan juga mustahil bagi Tuan Muda ketiga dan Tuan Muda keempat untuk membiarkannya menggunakan ibu kota Jade. Jalan ketiga tampaknya yang paling memungkinkan, tetapi sebenarnya yang paling mustahil karena Tuan Muda Wuji tidak dapat mendekati pohon dunia. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia dapat menyerap kekuatan penghancur, dia tidak akan mampu memperoleh kekuatan kesengsaraan penciptaan kehidupan. Yang lebih penting, Kinmu telah menyegel istana leluhur dan menyempurnakannya. Dia tidak akan bisa menghancurkannya dan mengubahnya menjadi ki kekacauan. Dia bisa menuju ke laut kekacauan yang mengambang di langit, tetapi ada roda surgawi 6 jalur milik Kinmu di sana, dan kekuatannya sangat besar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya jika dia pergi ke sana. Setelah pertempuran Sinhole, dapat dikatakan Kinmu telah menekannya hingga dia tidak mempunyai kesempatan untuk menyerah. Tatapan mata Kinmu tampak suram, dan suaranya terdengar jauh di kejauhan. Kakak kedua, Pak Tua Wuya telah meninggal. Jurang-jurang besar yang tak terhitung jumlahnya yang berenang di udara tiba-tiba berhenti, menelan dan menyatu satu sama lain. Tak lama kemudian,
hanya tersisa satu jurang besar, dan jurang itu pun menghilang. Tatapan mata Qin Mu berkedip, dan tubuhnya terangkat ke langit, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke lautan kekacauan. Tuan Muda Wuji juga sangat cerdas. Dia tahu bahwa setelah membunuh Pak Tua Wuya, target Qin Mu berikutnya adalah dia, jadi dia sangat tegas dan langsung bergegas menuju laut kekacauan. Selama dia mencapai lautan kekacauan sebelum Qin Mu menghancurkan roda surgawi 6 jalur, dan membangun kembali jurang besar reruntuhan, hasil pertempuran ini masih belum diketahui. Sekalipun dia tidak dapat membangun kembali Great Abyss, selama dia menancapkan tahta teratai reruntuhan yang kembali di laut kekacauan, dia masih akan memiliki kekuatan untuk bertarung. Di permukaan lautan kekacauan purba, retakan besar tiba-tiba muncul. Banyak akar muncul dari retakan dan menusuk ke dalam lautan kekacauan purba. Saat akarnya memasuki laut, singgasana teratai tingkat 16 yang besar ditarik keluar dari celah. Pada saat yang sama, 6 roda surgawi yang terbentuk dari batu kekacauan primal tiba-tiba berputar dan menarik seluruh lautan kekacauan primal. 6 roda surgawi itu seperti 6 kereta air besar yang menggulung lautan kekacauan primal dan beroperasi dengan cara yang tidak jelas. Dao reinkarnasi memenuhi langit istana leluhur. Pada saat yang sama roda surgawi 6 jalur berputar, sosok Tuan Muda Wuji muncul di panggung teratai tingkat 16. Rambut putihnya seperti gelombang pasang yang melonjak menuju roda surgawi 6 jalur, menguncinya di tempatnya. Rambut putihnya seperti makhluk hidup yang tumbuh dengan cepat, segera menutupi semua roda surgawi, membuatnya tidak dapat berputar. Tuan Muda Wuji mengangkat tangannya dan menamparkan roda surgawi 6 jalur. Selama dia menghancurkan roda surgawi dan membangun kembali lubang pembuangan, Qin Mu mungkin bukan tandingannya. Telapak tangannya melewati sinar cahaya yang terbentuk oleh jalur reinkarnasi, dan dalam sekejap, daging dan darah di lengannya membusuk dengan cepat, memperlihatkan tulang-tulang putih yang mengerikan. Daging dan darah tumbuh, tetapi di saat berikutnya, mereka berubah menjadi tulang-tulang putih dalam sinar reinkarnasi. Bukan hanya itu saja, tren pembusukan itu pun merasuki tubuhnya dengan kekuatan gaibnya, menjalar hingga ke lengan dan bahunya. Jalur reinkarnasi dengan cepat menguras kultivasinya, ingin menyeretnya ke dalam siklus reinkarnasi dan melenyapkannya sepenuhnya. Tuan Muda Wuji menggertakkan giginya dan melancarkan serangan ini tanpa mempedulikan hal lain. Ledakan. Telapak tangannya menghantam roda surgawi 6 jalur dengan keras, dan roda surgawi raksasa itu runtuh dengan suara keras, berubah menjadi batu-batu hancur yang tak terhitung jumlahnya dan berterbangan ke segala arah. Tuan Muda Wuji sangat gembira, dan saat ia hendak menggunakan kekuatan sihirnya untuk membangun kembali lubang pembuangan, sebuah buah dao tiba-tiba terbang dan mendarat di tengah-tengah batu yang hancur. Cahaya dao terpancar keluar dari buah dao, dan batu kekacauan yang tak terhitung jumlahnya terbang di udara, membentuk roda surgawi 6 jalur. Di depan roda surgawi, sosok mungil Qin Mu muncul. Buah dao melayang di belakang kepalanya dan memancarkan cahaya dao dari 6 jalur reinkarnasi. Weng, roda surgawi pertama bergetar dan berputar sambil bersiul. Roda itu mengembang dan membesar, dan kekuatannya didorong hingga ke titik ekstrim. Weng weng weng, kekuatan roda surgawi kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam dirangsang satu demi satu. Roda-roda itu seperti 6 lingkaran cahaya kekacauan kuno dan polos, tersusun dalam barisan sesuai ukurannya. Hati Tuan Muda Wuji mencelos. Tua 7, jalan reinkarnasimu juga sudah mencapai dao. Qin Mu mengangguk, aku punya terlalu banyak gangguan, dan jenis-jenis dao besar yang kupelajari juga sangat beragam. Awalnya, sangat sulit untuk mencapai dao dalam reinkarnasi. Tapi untungnya, aku punya saudara laki-laki. Dia mencapai dao dalam reinkarnasi sebelum aku, dan aku belajar banyak darinya. Dia berbicara tentang Qin Fengqing. Qin Fengqing mewarisi kehendak Earth Count. Selain mengendalikan jalur Yudu, dia juga mengolah jalur reinkarnasi. Yin Tianzi adalah pencipta jalur reinkarnasi, tetapi sayangnya, kebijaksanaannya terbatas, jadi dia tidak bisa menyempurnakannya. Qin Mu menyempurnakan jalur reinkarnasi dan mendorongnya ke ranah dao yang mendalam. Dia membagi jalur reinkarnasi yang diciptakan Yin Tianzi menjadi 6 jalur, dan dia bisa dikatakan sebagai pemandu bagi Qin Fengqing dan Yang Mulia Surgawi. Namun, Qin Mu teralihkan di jalan ini. Yang Mulia Surgawi sangat mementingkan roh primordial, jadi dia tidak mengerahkan kekuatannya di jalan reinkarnasi. Setelah roh primordialnya menjadi dao, dia terus memahami jalan Yudu. Sebaliknya, karena Qin Fengqing mengendalikan 6 jalur roda surgawi, dia berjalan paling jauh di jalan ini. Pada akhirnya, Qin Fengqing lah orang pertama yang mencapai jalan reinkarnasi. Qin Fengqing dan Qin Mu sebenarnya adalah satu orang. Mereka awalnya adalah satu tubuh,
dan terkadang mereka berdua bahkan memiliki pemikiran yang sama. Sebenarnya lebih mudah bagi Qinmu untuk mempelajari jalur reinkarnasi dari Qin Fengqing. Di antara buah dao di pohon dunianya, ada satu yang merupakan jalur reinkarnasi. Tuan Muda Wuji menatap roda surgawi 6 jalur di belakang kepalanya dengan tatapan yang rumit. Saudara ketujuh, kita sebenarnya adalah dua orang yang sangat mirip. Kamu dan aku sama-sama berpikir bahwa filosofi guru itu salah dan perlu diubah. Kamu mungkin tidak dapat membuktikan bahwa jalanmu benar, dan kamu mungkin juga tidak dapat membuktikan bahwa jalanku salah. Qinmu mengangguk dan berkata, jalan kakak kedua mungkin benar, tapi aku tidak bisa mengambil risiko ini. Tuan Muda Wuji mengangguk. Kau tidak pernah menganggap dirimu sebagai seorang pemimpin. Jika kau seorang pemimpin, kau akan tahu bahwa Yu Zi sedang sibuk. Tidak peduli berapa banyak dari mereka, mereka tetaplah serangga di alam semesta. Kau terlalu menganggap mereka hebat. Dengan jalan kita dapat sepenuhnya menciptakan kembali langit dan bumi, menghidupkan kembali kekacauan alam semesta, dan menciptakan dunia yang sempurna. Qinmu tersenyum tipis. Kakak kedua, jalan yang berbeda tidak akan bersekongkol bersama. Kumohon. Tuan Muda Wuji menarik napas panjang dan berkata dengan sungguh-sungguh, adik kecil, kumohon. Di istana leluhur ibu kota Giok, Tuan Muda Ling Xiao, Tuan Muda Zi Xiao, Master Aula, dan praktisi Dao semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah lautan yang kacau yang berada di titik tertinggi langit. Tuan Muda Zi Xiao tiba-tiba berkata, Saudara Dao, sekarang situasinya sudah bagus, kita harus menyerang dan memusnahkan semua kekuatan perdamaian abadi. 28 kepala aula semuanya menatap Tuan Muda Ling Xiao. Tuan Muda keempat benar, kata salah satu kepala aula dengan suara yang dalam. Pada saat ini, Tuan Muda ketujuh dan Tuan Muda kedua sedang bertarung, jadi Tuan Muda ketujuh tidak punya waktu untuk peduli pada kita. Sementara itu, para peraih Dao dari Eternal Peace sedang menyapu bersih pasukan yang tersisa dari lelaki tua Wuya, yang merupakan kesempatan terbaik untuk melenyapkan para peraih Dao dari Eternal Peace dalam satu gerakan. Tatapan Tuan Muda Ling Xiao berkedip, dan dia jelas sangat tersentuh. Pada saat ini, Qinmu dibuat bingung oleh Tuan Muda tanpa batas dan tidak memiliki kekuatan tersisa. Di sisi lain, para peraih Dao dari Eternal Peace sedang bertarung dengan pasukan di bawah Pak Tua tanpa batas. Jika kepala aula dan para peraih Dao dari ibu kota Giok menyerang pada saat ini, mereka pasti akan dapat memusnahkan para peraih Dao dari Eternal Peace dan pasukan Pak Tua tanpa batas pada saat yang sama. Bagus. Tuan Muda Ling Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, ibu kota Jade, serang. Ledakan. Istana leluhur, ibu kota Giok, bergetar hebat. Banyak istana meledak dengan cahaya Dao yang pekat. Pohon Dao di kota itu tiba-tiba tumbuh dengan liar. Buah Dao saling terjalin, menyebabkan Dao agung di seluruh kota suci hampir mendidih. Penguasa istana ke-28 dan para peraih Dao mengaktifkan kekuatan sihir mereka dan membawa kota suci kuno ke langit. Mereka terbang dengan anggun menuju lokasi asli pohon dunia. Mata Tuan Muda Ling Xiao berkilat saat dia berteriak, tingkatkan tekanan pada saudara ketujuh. Bawa istana tak terbatas milik saudara perempuan kedua ke sini. Pada saat ini, lautan kekacauan purba tiba-tiba berguncang. Semua orang di ibu kota Giok mendongak dan melihat bahwa lautan kekacauan purba telah terkoyak oleh kekuatan yang sangat besar. 16 hantu jurang besar muncul. Dari pintu masuk jurang besar itu, mereka benar-benar dapat melihat pemandangan dari 16 era alam semesta sebelumnya. Kakak kedua memanggil istananya yang tak terbatas sendiri. Hati Tuan Muda Ling Xiao sedikit tergerak, dan dia buru-buru berkata, hentikan penggantian istana tanpa batas. Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, waktu dan ruang tiba-tiba berputar menjadi roda. 16 bayangan jurang besar reruntuhan yang kembali dibawa oleh sungai-sungai panjang kekacauan dan mendarat di 16 sungai panjang. Dari sudut pandang semua orang di ibu kota Jade, apa yang mereka lihat dari bayangan jurang besar reruntuhan yang kembali bukanlah pemandangan 16 era alam semesta, melainkan wajah Qinmu. Itu adalah roda surgawi 6 jalur yang telah mendistorsi waktu dan ruang di bawah manipulasi Qinmu. Sudut mata Tuan Muda Ling Xiao berkedut, dan dia segera berteriak dengan tegas, cepat ganti aula tanpa batas. Namun, sudah terlambat. Di pintu masuk ke-16 jurang reruntuhan yang kembali, sebuah tangan besar mendarat di masing-masing dari mereka. Segel simpul tali merah yang diciptakan oleh Nyonya Istana Miluo meledak di tangan Qinmu, dan ke-16 tangan itu membekas di tubuh Tuan Muda Wuji hampir pada saat yang bersamaan. Tuan Muda Wuji mencoba memanggil Istana Wujinya, dan setiap pintu masuk ke jurang besar yang runtuh berhubungan dengan tubuh aslinya. Namun, keterampilan Qinmu lebih tinggi, dan dia telah menggunakannya untuk merobek waktu dan ruang untuk menciptakan cacat di jurang besar. Dia telah memasuki cacat ini sekaligus dan melakukan serangan yang pasti akan membunuh.
Serangan ini tidak diciptakan oleh Qinmu. Jika itu adalah seni ilahi miliknya, dia mungkin tidak dapat membunuh Wuji, tetapi simpul tali merah adalah seni ilahi yang diciptakan oleh Master Istana Miro untuk secara khusus menargetkan Wuji. Serangan ini cukup untuk merenggut nyawanya. 6 roda surgawi berputar dengan kencang, mencabik-cabik lautan yang kacau menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Di ibu kota Batu Giok, Tuan Muda Ling Xiao, Tuan Muda Zi Xiao, dan yang lainnya mendongak. Ketika mereka melihat pemandangan ini, hati mereka menjadi dingin. Tiba-tiba, roda surgawi 6 jalur berhenti berputar dengan gila, dan lautan kacau yang hancur kembali ke bentuk aslinya. Permukaan laut kembali ke keadaan tenangnya. Di belakang kepala Qinmu, roda langit 6 jalur perlahan tenggelam. Setengahnya berdiri di permukaan laut, dan setengahnya lagi tersembunyi di bawahnya. Tuan Muda Wuji terdiam cukup lama sebelum berkata, "Saat ini aku belum berada di puncak kemampuanku. Jika aku berada di puncak kemampuanku, jurus guru mungkin tidak akan mampu melukaiku." Qinmu memikirkannya dan berkata, bakat kakak kedua tidak ada bandingannya, tetapi dia mungkin tidak sebanding dengan guru. Dia bisa menekanmu dengan satu tangan dan membunuhmu dengan tangan lainnya, tetapi dia tidak mau melepaskannya. Tuan Muda Wuji mengangkat kepalanya dan melihat istana leluhur, bukan langit. Dia bertanya dengan suara sedih, "Guru sudah meninggal." Qinmu menganggukkan kepalanya ringan. Tuan Muda Wuji tersenyum manis. "Kalau begitu aku akan pergi bersamanya. Si tua 7, saat kau kembali ke masa lalu dan bertemu denganku yang terkuat, kau harus melawanku dengan adil." Tubuhnya hancur dan hancur. Qinmu terdiam dan dengan lembut menggerakkan roda surgawi 6 jalur yang berputar. "Kakak kedua, aku sama seperti guru dan tidak yakin bahwa jalanku benar. Guru memberimu kesempatan, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk bangkit kembali." Tatapannya tertuju pada ibu kota Jade di bawah, dan roda surgawi 6 jalur berputar. Jiwa Tuan Muda Wuji yang hancur berkumpul lagi dan dikirim keluar dari istana leluhur untuk bereinkarnasi. "Jika aku kembali ke masa lalu di masa depan dan tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikan nirwana kekosongan besar, maka aku tidak akan menghentikanmu," kata Qinmu dengan suara rendah. Di belakang dunia asal adalah wilayah dunia binatang. Ras binatang purba tinggal di sini dan melahirkan banyak praktisi seni ilahi dari ras binatang. Pada hari ini, seberkas cahaya tiba-tiba terbang di atas. Para praktisi seni ilahi dari ras binatang mendongak dan melihat akar pohon yang terbakar dalam cahaya. Akar pohon itu jatuh ke tanah, menggali ke dalam kedalaman bumi, lalu menghilang. Para praktisi seni ilahi dari klan binatang pergi mencari, tetapi mereka tetap tidak dapat menemukan akar pohon yang terbakar. Setelah sekian tahun berlalu, ada suatu hari ketika guntur bergemuruh tanpa henti di langit. Guntur menyambar seperti hujan, terus-menerus menyambar ke arah yang sama. Di tempat guntur menyambar, tunas hijau muda muncul dari tanah. Di sisi lain, seorang bayi perempuan lahir. Salah satu matanya berwarna gelap, sedangkan mata lainnya berwarna cerah, seolah-olah mengandung alam semesta dan langit berbintang. Di ibu kota istana leluhur, ketika Tuan Muda Ling Xiao dan Zi Xiao melihat bahwa Wuji telah meninggal, ekspresi mereka langsung berubah drastis. Mereka buru-buru menghentikan ibu kota dan segera melakukan pengorbanan darah. Tujuan dari ibu kota Giok istana leluhur adalah untuk memanfaatkan waktu ketika Qinmu berhadapan dengan Wuji untuk memusnahkan semua kekuatan perdamaian abadi. Namun, yang tidak mereka duga adalah bahwa Qinmu benar-benar telah mengalahkan dan membunuh Wuji dengan begitu cepat dan bersih. "Lakukan pengorbanan darah itu dengan segenap kekuatanmu." Kedua tuan muda memberi perintah, dan pecahan-pecahan surga yang tak terhitung jumlahnya menyala. Pilar-pilar heksagonal tumbuh lebih tinggi dan lebih tebal, dan rune yang tak terhitung jumlahnya menyala. Seluruh istana leluhur diselimuti cahaya pengorbanan darah. Namun, yang mengejutkan mereka adalah bahwa Qinmu sebenarnya tidak mengambil kesempatan untuk mengganggu pengorbanan darah dan membiarkan mereka melaksanakannya. Mungkinkah dia benar-benar yakin bisa menghabisi kita semua sekaligus? Kedua tuan muda itu memiliki ekspresi serius. Dari proses Qinmu membunuh Wuya dan mengeksekusi Wuji, kemampuannya telah meningkat pesat dalam 3,5 miliar tahun ini, tetapi dia masih kalah dengan standar tuan muda. Hampir mustahil untuk memusnahkan ibu kota Batu Giok dengan kemampuannya dan kedamaian abadi. Keberanian si tua 7 sudah memiliki sedikit sifat guru. Namun, apapun yang terjadi, kita tidak boleh kalah dalam pertempuran ini, dan kita tidak boleh kalah. Pengorbanan darah di ibu kota Jade dilepaskan sepenuhnya, menyerap energi tak terbatas yang dibawa oleh kematian yang tak terbatas dan tak terbatas untuk menggantikan kualitas dan energi masa lalu. Sinar cahaya menyala di ibu kota Jade saat praktisi Dao dan Master Aula terus turun. Pada saat yang sama,
Tuan Muda Zi Xiao dan Tuan Muda Ling Xiao semakin dekat dengan kedatangan mereka. Qin Mu dan para peraih dao kedamaian abadi tampaknya takut bahwa energi yang mereka turunkan tidak akan cukup. Mereka terus menyingkirkan para pengikut lelaki tua yang tak terbatas, sehingga lebih banyak peraih dao dari ibu kota Giok dapat turun ke istana leluhur. Di langit, lautan kekacauan mulai tenang, dan Qin Mu berjalan menuju medan perang. Ada banyak praktisi kuat di bawah lelaki tua yang tak terbatas, dan di antara mereka, ada juga eksistensi yang sebanding dengan Master Aula. Namun, tidak ada pemimpin. Ada banyak praktisi kuat dalam kedamaian abadi, hanya keberadaan Master Aula saja yang meliputi Su Shenghua, Lan Yutian, Kaisar pendiri Qin Ye, Taixi, Jiang Baigui, Xing'an, Qin Fengqing, Yang Mulia Surgawi, Hua Xuanxiu, Raja Dewa Siqin, dan lebih dari selusin lainnya. Pertarungan ini tidak mengharuskan Qin Mu untuk bergerak, dan situasi keseluruhan sudah ditetapkan. Qin Mu menunggu dengan tenang. Keganasan pertempuran ini tak terbayangkan. Bawahan Pak Tua Wuya tidak tinggal di sini untuk bertempur, tetapi malah melarikan diri ke bagian lain istana leluhur. Mereka memperluas medan perang ke seluruh bagian istana leluhur, membuat pembersihan ini semakin merepotkan. Bahkan dengan Qin Fengqing, Adipati Surgawi, Selir Tian Yin, apoteker, dan yang lainnya, sulit untuk menghindari korban di antara para praktisi perdamaian abadi yang kuat. Qin Mu masih tidak ikut campur dan membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Lebih dari 10 tahun kemudian, pembersihan itu akhirnya berakhir. Kapal emas yang melintasi dunia membawa semua orang kembali dan melayang di luar ibu kota istana leluhur yang terbuat dari batu giok. Qin Mu berdiri di haluan kapal, dan pengorbanan darah di ibu kota Jade milik pengadilan leluhur juga berakhir. Cahaya pengorbanan darah di langit berangsur-angsur meredup, dan sinar cahaya dari alam semesta masa lalu juga berangsur-angsur redup. Akhirnya, sinar cahaya itu menghilang, dan sinar cahaya terakhir juga secara bertahap jatuh ke dalam kota. Istana leluhur ibu kota Giok tampaknya telah dibersihkan oleh hujan yang jernih. Segar seperti baru, dan tampak sepenuhnya di istana leluhur. Kota suci kuno dipenuhi dengan cahaya yang pekat, dan pohon-pohon dao membentuk hutan. Suara dao buah dao dari praktisi dao keras dan teratur, terus bergema, dan suara dao yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Itu seperti himne dao agung, memenuhi seluruh istana leluhur. Pola dan rantai dao yang meluap dari pohon dao di kota itu terjalin di langit. Meskipun jumlahnya banyak, namun tidak kacau sama sekali. Pola dan rantai dao menyebar ke segala arah, seolah-olah akan dicap di langit, di gunung, dan sungai. Bahkan di seluruh dunia yang melintasi kapal emas, ada banyak pola dan rantai dao yang misterius dan mendalam. Mereka seperti naga banjir, seperti sungai yang panjang, seperti burung phoenix yang mengembara, mereka melayang melewati kapal emas. Dentang, gerbang kota ibu kota Giok terbuka, memperlihatkan ribuan istana di kota dan hutan pohon dao. Di depan setiap istana terdapat pohon dao, dan di bawah setiap pohon dao terdapat seorang praktisi dao yang telah mencapai dao. Mereka akan meletakkan senjata dao mereka di altar pengorbanan di istana atau menggantungnya di pohon dao untuk memberi mereka buah dao dan bunga dao. Mereka tidak memiliki surga yang menyeluruh dan belum mencapai dao pada zaman ke-17, jadi mungkin itulah satu-satunya kelemahan mereka. Akan tetapi, kultivasi mereka masih sangat kuat, dan jumlah mereka bahkan lebih banyak lagi, jauh lebih banyak daripada 3.000 praktisi dao dalam kedamaian abadi. Paman Jun menjulurkan lehernya dan masih menghitung pohon dao di kota. Bagaimanapun, Siqin adalah penciptanya, jadi tubuhnya tinggi dan kokoh. Raja Dewa Tua, tidak perlu menghitung, ada 18.000 pohon dao di kota. Paman Jun mengecilkan lehernya dan bergumam, jangan panggil aku Raja Dewa Tua, aku hanya beberapa puluh ribu tahun lebih tua darimu. Raja Dewa, tanya Siqin penasaran, apakah kamu ingin memanggilku saudara? Wajah Su Jun menjadi hitam dan dia segera menggelengkan kepalanya. Banyak orang yang hadir adalah Paman Siqin. Jika dia memanggilnya saudara, dia akan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dari segi senioritas, dia adalah yang tertua di antara orang-orang yang hadir. Terlebih lagi, latar belakang Siqin tidak diketahui. Jika dia benar-benar anak Qin Mu, dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Dia masih ingat ekspresi wajah Qin Mu saat Siqin datang ke istana leluhur belum lama ini dan menyerahkan lukisan Dewa Raja Lang Bao kepada Qin Mu. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Jiang Baigui melirik Siqin dan teringat ekspresi wajah Qin Mu saat menyimpan lukisan hari itu. Dia menunjukkan ekspresi serius. Kaisar Yan Feng datang ke sisinya dan berkata dengan suara rendah, Guru Kekaisaran, ayah kandung Siqin, apakah Anda sudah mengetahui siapa dia? Kaisar Yan Feng bukan lagi Kaisar Surgawi,
dan Jiang Baigui bukan lagi guru kekaisaran. Namun, Kaisar Yan Feng masih sering memanggilnya guru kekaisaran. Tatapan mata Jiang Baigui berkedip, dan dia merendahkan suaranya. Saya telah meminta orang suci gambar surgawi untuk memeriksa lukisan itu. Semangat Kaisar Yan Feng bangkit, dan saat dia hendak bertanya, Wei Suifeng maju dan bertanya dengan suara rendah, apa yang dikatakan orang suci gambar surgawi. Orang suci lukisan surgawi adalah guru seni lukis Kinmu, seorang tunarungu dari desa tua yang cacat. Dibandingkan dengannya, seni lukis Kinmu masih sedikit belum matang. Namun, emosi Kinmu terukir di jalan lukisan dan jiwanya luas. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang suci lukis. Ketiga lelaki tua itu saling mendekat dan berbisik satu sama lain. Jiang Baigui bergumam pada dirinya sendiri dan mengulang apa yang dikatakan oleh Saint gambar surgawi. Orang suci gambar surgawi berkata bahwa lukisan itu memang dilukis oleh Kinmu dan menuangkan emosinya. Saat melukis lukisan ini, alur lukisan Kinmu sudah sempurna. Lukisan itu memiliki langit dan buminya sendiri, dan ada langit dan bumi di dalamnya. Namun, meskipun jalan lukisan Kinmu sempurna, lukisan itu sebenarnya adalah sisa dan belum selesai. Saya tanya detail, tapi Picture Saint tidak mau ngomong apa-apa lagi. Dia cuma bilang ada beberapa bagian di lukisan itu yang tidak dicat tapi diberi cap. Jiang Baigui berkata, menurutku, lukisan itu sudah sangat sempurna. Bagian mana yang dicap pada lukisan itu? Kaisar Yan Feng dan Wei Suifeng saling memandang dengan cemas. Jika mereka tahu bagian mana yang tercetak, mereka mungkin dapat memecahkan misteri latar belakang si Qin. Namun, lukisan itu telah diambil oleh Kinmu. Lebih jauh lagi, bahkan jika Kinmu mengeluarkannya, mereka bertiga mungkin tidak akan mampu mengetahuinya karena pencapaian mereka yang terbatas dalam bidang melukis. Wei Suifeng ragu sejenak sebelum menyihirnya. Kaisar tua, mengapa Anda tidak bertanya kepada Kaisar Yan Xiu? Dia mungkin tahu cerita di baliknya, jadi dia mungkin bisa mengeluarkan lukisan itu. Kaisar Yan Feng menggigil dan berkata dengan marah, ide-ide busukmu itu benar-benar ada. Kalau benar-benar menantuku, keluarga Lingku tidak akan bisa hidup damai. Jangan sebut-sebut, jangan sebut-sebut. Tiba-tiba, seorang wanita cantik keluar dari ibu kota Batu Giok dan membungkuk. Tuan muda ketujuh, kedua tuan muda mengundang Anda, silakan maju. Kinmu mengangguk dan berjalan keluar dari kapal emas itu. Dia berkata dengan hangat, Saudari Nanxiang, silakan. Wanita itu tersenyum dan berkata, Tuan muda terlalu sopan. Silakan. Kinmu mengikutinya ke ibu kota Jade. Qin Fengqing melihat sekeliling dan melihat bahwa pohon dao istana leluhur tumbuh semakin kuat. Ada semakin banyak pola dao dan rantai dao, membentuk jaring padat yang membuat istana leluhur tampak seperti jaring besar, kapal emas mereka seperti serangga yang terperangkap dalam jaring. Dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata kepada Su Senghua dan Lan Yutian, dua saudara dao, tata letak istana leluhur ibu kota Jade, jika kita tidak bergerak, kita mungkin akan dirugikan. Lan Yutian mengangguk dan melihat sekeliling. Kita tidak boleh dirugikan. Semuanya, bersiap-siaplah. Begitu dia selesai berbicara, langit yang sangat luas tiba-tiba menyebar di atas kapal emas itu. Itu adalah langit yang sangat luas dari para praktisi Tao dari Eternal Peace, dan mereka bersinar dengan cemerlang, memperlihatkan suasana agung dari para praktisi Tao dari Eternal Peace. Langit agung yang meliputi para praktisi Dao kedamaian abadi sama sekali berbeda dari langit agung yang meliputi para praktisi Dao dari 16 era alam semesta sebelumnya. Setiap langit agung yang meliputi mereka memiliki istana leluhur sebagai fondasinya, dan dewa istana leluhur tersembunyi di tengahnya. Pohon dunia masing-masing berdiri di tengah istana leluhur, didukung oleh tanah suci dari 5 agung, laut surgawi, 9 neraka, panggung giok, 4 gerbang surga, dan seterusnya. Di pohon dunia terdapat harta karun suci Suandu. Bintang-bintang bersinar terang dan galaksi berputar-putar. Di bawah pohon dunia terdapat harta karun suci Yudu. Ada juga sungai-sungai surgawi, 4 langit ekstrim, dan harta karun ilahi lainnya yang membentuk fenomena 10.000 dunia di surga. Ketika surga agung yang meliputi 3.000 praktisi Dao di atas kapal itu terbentang sepenuhnya, semua jenis pola Dao dan rantai menyebar ke segala arah, memaksa mundur pola Dao dan rantai para praktisi Dao dari istana leluhur, ibu kota Jade, dan bersaing demi kemuliaan. Ribuan langit agung yang meliputi itu bagaikan ribuan alam semesta mini, sungguh menarik perhatian. Namun, ada juga beberapa pengecualian. Misalnya, Jiang Baigui mengolah dao yang diperoleh dan menempuh jalan istana surgawi dan pengadilan surgawi, yang tidak sama dengan surga agung mereka. Adapun Kaisar Pendiri, ia mengolah alam dao tradisional, yang juga tidak sama dengan alam dao mereka. Adapun asal mula pencapaian dao para dewa kuno,
juga sangat berbeda dengan sistem alam Dao milik istana leluhur. Tatapan Su Senghua berkedip dan dia melihat sekeliling. Dia melihat bahwa para peraih Dao dari istana leluhur masih selangkah lebih maju dari mereka. Semuanya, kembalikan tanah suci ke istana leluhur. Begitu dia selesai berbicara, jajaran gunung terbang dari kapal emas itu. Ada juga danau, laut, dan sungai yang luas, 4 gerbang surgawi besar, platform Jade Lake Jade, platform pembantai dewa, 9 platform neraka, dan segala macam tanah suci terbang keluar dari lengan para peraih Dao dan terbang ke seluruh istana leluhur. Tanah-tanah suci itu awalnya berada di masa pemerintahan dewa setengah dewa. Pemuja surgawi Hao telah dengan paksa memurnikan tanah-tanah suci dari pemerintahan leluhur menjadi harta karun dan menggunakannya untuk menyerang dunia asal. Kemudian, perdamaian abadi mengambilnya satu persatu dan menggunakannya untuk menekan nasib negara. Dalam pertempuran terakhir, dua leluhur Dao Su Senghua dan Lan Yutian memberi perintah untuk mengambil semua tanah suci istana leluhur dan bersiap untuk mengembalikannya ke istana leluhur. Ketika tanah suci kembali ke tempat asalnya, istana leluhur langsung bergetar seperti dewa yang telah disegel. Tiba-tiba, semua harta karun ilahi terhubung bersama, dan gelombang cahaya harta karun dan cahaya Dao langsung melesat ke langit dari seluruh istana leluhur. Mereka melengkapi surga agung yang menyeluruh dari para praktisi Dao kedamaian abadi. Di kota, Qin Mu duduk dengan senyum di wajahnya saat dia melihat ekspresi Tuan Muda Zi Xiao dan Ling Xiao. Pola dan rantai Dao yang dipancarkan dari hutan pohon Dao di kota itu ditekan dan terus menyusut. Di luar kota, kuali asal kekacauan dari istana leluhur tampaknya telah pulih. Qin Mu telah mencap istana leluhur selama 3,5 miliar tahun dan memurnikannya menjadi harta karun. Dengan kembalinya tanah suci ini, seluruh istana leluhur disempurnakan menjadi satu, menjadi harta karun yang tak terbayangkan dan senjata berat yang menekan segalanya. Tuan Muda Ling Xiao dan Tuan Muda Zi Xiao memiliki ekspresi acuh tak acuh dan tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Jelas bahwa mereka telah lama mengharapkan perubahan ini di istana leluhur, yang membuat Qin Mu agak kecewa. 7 tua, tidak peduli seberapa stabil kamu menyempurnakan istana leluhur, kamu tidak akan mampu melewati kesengsaraan kehancuran dan penciptaan, tetapi ibu kota Jade bisa. Tuan Muda Ling Xiao mengingatkannya, kau ingin memurnikan istana leluhur menjadi harta karun untuk menekan ibu kota Giok. Itu hanya angan-angan. Kata-katanya bukan tanpa alasan. Istana leluhur, ibu kota Jade, tidak dibangun dalam sehari. Kota suci ini dapat dikatakan telah disempurnakan oleh penguasa istana Yiluo sejak zaman kedua. Pada akhirnya, ia gagal dalam kehancuran dan kesengsaraan penciptaan kehidupan di zaman kedua. Ketika Qin Mu pergi ke istana Yiluo untuk pertama kalinya, ia bahkan melihat reruntuhan ibu kota Jade. Pada setiap zaman setelah itu, istana Miluo akan mencoba membangun kembali ibu kota Giok di atas fondasi reruntuhan, dengan harapan agar dapat mengangkut semua makhluk hidup agar dapat melewati masa kehancuran dan penciptaan dengan selamat, serta sampai ke zaman berikutnya. Namun, di setiap zaman setelah itu, istana Miluo akan berakhir dengan kegagalan. Baru pada zaman ke-15 dan ke-16 struktur ibu kota Giok dikonfirmasi. Kota suci ini akhirnya dapat melewati kesengsaraan kehancuran dan penciptaan. Satu-satunya penyesalan adalah meskipun kota suci itu dapat menahan malapetaka kehancuran dan penciptaan, orang-orang di kota itu tidak mampu. Mereka masih akan menderita banyak korban dalam menghadapi malapetaka penciptaan, jadi ibu kota Giok istana leluhur masih merupakan produk kegagalan. Meski begitu, ibu kota Giok istana leluhur masih merupakan ciptaan terhebat. Qin Mu telah menyempurnakannya menjadi senjata dewa terkuat di era ke-17, tetapi masih jauh lebih rendah daripada ibu kota Giok istana leluhur. Qin Mu tersenyum dan berkata, ibu kota Giok disempurnakan untuk mengatasi kesengsaraan, dan spesialisasinya adalah untuk menghadapi dua kesengsaraan besar yaitu kehancuran, penciptaan, dan penciptaan. Kota suci ini tidak pandai menyerang. Dan aku menyempurnakan kuali asal campuran istana leluhur untuk tujuan menyerang dan menyegel. Ada spesialisasi dalam seni, jadi fungsinya berbeda, jadi kekuatannya secara alami berbeda. Tuan Muda Zi Xiao berkata dengan acuh tak acuh, Tua 7, tahukah kau mengapa kami setuju untuk menunggumu menyingkirkan Wu Ya dan saudari kedua? Justru karena kami tahu segalanya tentangmu. Kau menyegel istana leluhur dan memurnikannya sebagai harta karun. Bagaimana mungkin kami tidak tahu tentang ini? Namun, dengan kedatangan ibu kota Giok, semua usahamu sia-sia. Segelmu, kuali asal istana leluhurmu, dan ribuan master Dao di bawah komandomu, istana Miluo tidak pernah peduli tentang mereka. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, lalu ke dinding kuali Chaos Origin milik istana leluhur. Dia berkata dengan santai, selama ibu kota Giok turun, semua kerja kerasmu akan menjadi sangat menggelikan.
Segelmu akan mudah dipatahkan oleh ibu kota Giok, dan kuali Chaos Originmu akan hancur berkeping-keping oleh ibu kota Giok. 6 roda surgawi dan lonceng alam semestamu juga tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari ibu kota Giok. Kota ibu kota Giok mencakup 16 era alam semesta dan 16 sungai kekacauan. Yang di bawahnya bukanlah kita, tetapi sejarah dan peradaban dari 16 era alam semesta terakhir yang berlangsung selama triliunan tahun. Dia mengalihkan pandangannya dan menurunkan kelopak matanya. Ketebalannya adalah sesuatu yang tidak dapat kau bayangkan. Kinmu tidak dapat menahan tawa. Kakak senior mengundang saya ke sini untuk membanggakan kemegahan dan kemegahan ibu kota Batu Giok. Tuan Muda Ling Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja tidak. Bagaimanapun juga, kau dan aku adalah saudara senior. Kita berasal dari sekte yang sama dan tidak sebanding dengan orang biasa. Saudara junior, jika kau kalah dalam pertempuran ini, saudara keempat dan aku tidak akan mempersulit kedamaian abadimu, jadi kau bisa tenang. Kinmu berkata dengan sungguh-sungguh, kedermawanan kedua kakak senior itu mengagumkan. Itu bukan kemurahan hati. Tuan Muda Ling Xiao berkata dengan acuh tak acuh, itu karena setelah pertempuran ini, adik junior akan dipukul mundur oleh kita sebagai pecundang, dan para praktisi Dao yang telah terkumpul selama 3,5 miliar tahun juga akan terkubur dalam pertempuran ini. Perdamaian abadi tidak akan dapat pulih dari kemunduran ini, dan reformasi perdamaian abadi juga akan menjadi mimpi, tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengancam ibu kota Giok. Membiarkan mereka pergi saat ini bukanlah tindakan yang murah hati. Tuan Muda Zi Xiao melanjutkan, adik laki-laki membunuh Wuya, menyingkirkan saudari kedua, dan memusnahkan kekuatan Pak Tua Wuya. Bahkan jika para peraih Dao dari ibu kota Giok turun, beban alam semesta ini tidak akan bertambah karena ini. Oleh karena itu, turunnya ibu kota Giok tidak akan memperpendek umur zaman ke-17. Kita akan memiliki cukup waktu untuk mempelajari cara menyingkirkan kesengsaraan kehancuran dan cara melewati kesengsaraan penciptaan. Lagi pula, Tuan Tujuh, jika kalian kembali ke masa lalu dan praktisi perdamaian abadi meninggal dan Dao mereka menghilang, mengembalikan energi ke langit dan bumi juga akan memperpanjang umur zaman ini. Tuan Muda Ling Xiao tersenyum dan berkata, Tujuh tua, jika kau menyingkirkan adik kedua dan Wuya, dua musuh kuat yang dapat mengancam ibu kota Jade, membiarkan ibu kota Jade jatuh, kontribusimu terhadap istana Miluo bahkan akan melampaui dua saudara senior kita. Kakak bodoh itu malu. Kinmu mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, kedua kakak laki-laki itu sudah mulai mempelajari teknik serangan jantungku. Sepertinya kedua kakak laki-laki itu semakin memahamiku selama 3,5 miliar tahun konfrontasi ini. Saya hanya mengatakan kebenaran. Tuan Muda Ling Xiao berkata, fondasi ibu kota Jade sudah dibangun di sini, mengapa kita perlu menyerang jantung? Kami tidak berpikir begitu, tetapi kebenaran besar kami adalah menyerang jantung untukmu, saudara muda. Kinmu tertawa keras dan berdiri. Kalau begitu, mari kita temui orang yang sebenarnya. Tuan Muda Ling Xiao berdiri dari aula kesayangan Ling Xiao dan tersenyum. Baiklah, kalau begitu mari kita temui orang yang sebenarnya. Tuan Muda Zi Xiao juga berdiri dan berkata, kirim adik junior pergi. Kinmu segera berkata, kakak senior, mohon tunggu sebentar. Kedua tuan muda itu saling mengantar, dan Kinmu menoleh ke belakang. Ia melihat 56 guru aula dan 18.000 praktisi jalur mengikuti di belakang kedua tuan muda itu untuk mengantar mereka. Kinmu datang ke depan ibu kota Batu Giok dan berbalik sambil tersenyum. Semuanya, harap tunggu. Kalau begitu aku tidak akan mengantarmu, kata tuan muda Zi Xiao. Kinmu melambaikan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Tidak perlu mengantarku pergi, silakan kembali. Setelah berkata demikian, dia kembali ke kapal emas. Di atas kapal emas, semua orang hendak mengajukan pertanyaan ketika ekspresi Kinmu tenggelam dan dia mengucapkan kata-kata Dao yang mengandung kedalaman Dao besar. Suara Dao bergema bolak-balik di istana leluhur. Istana Yiluo, tanah pembusukan, orang-orang ibu kota Jade, orang-orang pembusukan. Mereka telah merusak 16 era, mengendalikan kehidupan semua makhluk hidup, dan memperlakukan kehidupan mereka sebagai mainan. Banyak sekali nyawa yang telah mati, dan dosa-dosa istana Yiluo tidak terhitung banyaknya. Darah di tangan orang-orang ibu kota Jade tidak dapat dicuci oleh sungai surgawi. Hari ini, orang-orang istana Miluo telah turun dan merusak zaman ke-17. Bagi orang biasa, kita semua adalah makhluk hidup. Kita adalah orang-orang yang telah mencapai Dao di zaman ke-17, jadi kita pasti akan bertarung sampai mati. Saat suaranya jatuh, suara Dao di langit dan bumi bergema tanpa henti, dan Dao agung di seluruh istana leluhur mulai mendidih. Keempat dinding dan tanah istana leluhur, geografi gunung dan sungai, terus berubah dan bergemuruh.
Kinmu telah memurnikan harta karun selama 3,5 miliar tahun, kekuatan kuali kekacauan didorong hingga ekstrim, dan kekuatan dahsyat Dao Agung menekan ibu kota Jade. Dao Agung dari kuali kekacauan dapat dilihat dengan mata telanjang, dan berubah menjadi sinar cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk lautan cahaya warna-warni. Gelombang pasang, dan mereka menyerbu ke arah ibu kota Jade dari segala arah. Suara Dao yang bergemuruh-bergemuruh, dan pola Dao serta rantai yang tak terhitung jumlahnya terjalin dalam cahaya warna-warni. Mereka cantik dan berwarna-warni, seperti mimpi. Namun, keindahan ini membawa denyutan mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Bahkan jika mereka adalah praktisi Dao atau Master Aula, menghadapi kekuatan harta karun yang begitu dahsyat, mereka hanya bisa merasakan buah Dao dan hati Dao mereka bergetar tanpa henti. Kinmu berdiri di haluan kapal, dan tubuhnya bergoyang. Dia berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan yang terentang. 6 roda surgawi yang disempurnakan dari batu kekacauan di laut kekacauan berputar dengan keras, menekan ibu kota Jade. Pada saat yang sama, laut kekacauan mendidih, menekan ibu kota Jade juga. Pada saat itu, kekuatan kuali kekacauan istana leluhur, kekuatan Dao dari 6 roda surgawi, dan beban laut kekacauan melonjak menuju ibu kota Giok. Di atas perahu emas, Kaisar Pendiri, Lan Yutian, dan yang lainnya mendengar suara Dao yang seperti gelombang pasang. Cahaya dari Chaos Origin Cauldron milik pengadilan leluhur telah menenggelamkan mereka. Cahaya warna-warni yang melonjak itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi mereka. Ketika melewati surga agung mereka yang menyeluruh, itu benar-benar menstimulasi Dao agung yang terkandung di surga agung mereka yang menyeluruh, semakin memperkuat kekuatan Chaos Origin Cauldron milik pengadilan leluhur. Pada saat ini, tombak Dao melesat keluar dari istana harta karun Ling Qiao di ibu kota Giok dan menusuk ke tengah ibu kota Giok istana leluhur dengan suara keras. Weng! Tombak Dao itu tumbuh lebih tinggi dan lebih tebal dalam sekejap. Itu seperti pilar besar yang menopang langit dan bumi. Ledakan! Suara keras datang dari langit saat ujung tombak Dao itu menusuk ke lautan kekacauan. Itu seperti pilar besar yang menahan lautan kekacauan. Tombak Dao itu bengkok karena tekanan. Rune kekacauan primordial yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari sekeliling tombak Dao. Rune-rune itu menjadi semakin terang saat berputar di sekitar tombak Dao. Namun, lautan kekacauan tidak dapat mendarat. Tuan muda Zi Xiao melambaikan lengan bajunya, dan sitar itu terbang ke langit tanpa ada yang memainkannya. Musik sitar itu berubah menjadi 1000 langit luo dan menghalangi 6 roda surgawi, mencegah kekuatan 6 roda surgawi itu jatuh ke ibu kota Jade. Ledakan! Kekuatan kuali asal pengadilan leluhur runtuh dari segala arah. Gelombang cahaya warna-warni menghantam ibu kota Giok. Itu hanyalah kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Namun, ibu kota Giok pengadilan leluhur tetap tidak tergerak oleh dampaknya. Di kota, pepohonan dan hutan Dao tampak telah diterjang badai. Ranting-ranting dan daun-daun pepohonan Dao menari-nari tertiup angin, tetapi tidak ada satu pun yang rusak. Pupil mata Kinmu mengerut. Ibu kota Giok ini telah mengalami kehancuran besar alam semesta dan malapetaka besar penciptaan. Kota ini masih bisa dihancurkan sebelum benar-benar turun, tetapi setelah benar-benar turun, kota ini tidak akan bisa dihancurkan lagi. Wus! Roda surgawi 6 jalur terbang dari langit, dan Kinmu melayang ke langit. Dia melangkah di kehampaan dan berjalan menuju ibu kota Jade. Roda surgawi 6 jalur segera mengelilinginya di tengah, dan reinkarnasi besar yang dibangun dari batu kekacauan 6 jalur berputar di sekelilingnya, ia tumbuh semakin besar. Kaisar Pendiri Qinye keluar dari kapal emas dan mendarat di jalur reinkarnasi. 40 surga alam Dao-nya tersebar, dan aula suci tertinggi pedang Dao terletak di titik tertinggi dari 40 surga pedang Dao. Aula itu bersinar terang di 6 jalur reinkarnasi. Lan Yutian juga berjalan di jalur reinkarnasi. Alam Dao istana leluhur tersebar, dan pohon dunia berdiri tegak. Ada juga aula yang berharga. Di atas kapal emas, Su Shenghua, Qin Fengqing, Jiang Baigui, Xing'an, dan yang lainnya berjalan ke roda surgawi 6 jalur. Mereka datang ke semua sisi dari 6 jalur reinkarnasi dan menyebarkan alam Dao mereka, menyebabkan surga agung yang menyeluruh muncul, pohon dunia berakar di surga agung yang menyeluruh dari istana leluhur, dan 5 kaisar agung menjaganya. Ledakan! Gelombang serangan kedua dan ketiga dari kuali asal pengadilan leluhur datang satu demi satu. Mereka melewati roda surgawi 6 jalur dan menyerang kota Yujing. Sinar Dao Agung hampir menenggelamkan kota suci kuno. Di seluruh istana leluhur, pegunungan tenggelam atau membengkak. Sungai menghilang atau muncul. Mereka terus-menerus mengubah geografi gunung dan sungai, mengubah struktur Dao besar dari kuali asal mula kekacauan istana leluhur. Matahari, bulan, dan bintang-bintang, lautan luas, menjadi sangat terang.
Rune kekacauan primordial menyala dari seluruh istana leluhur, memungkinkan kuali asal mula kekacauan istana leluhur menyerang kota Yujing dengan berbagai teknik Taois dalam upaya menemukan kelemahan di kota Yujing. Di dalam khazanah suci istana leluhur Lan Yutian, Su Senghua, dan yang lainnya, tempat-tempat suci seperti gerbang empat surga, dataran giok danau giok, laut surgawi, dan sungai surgawi terus-menerus menyala, melengkapi geografi istana leluhur. Sulit bagi Qinmu untuk melepaskan kekuatan kuali asal pengadilan leluhur sendirian, tetapi dengan dukungan kekuatan sihir 3000 praktisi Dao, kekuatan kuali asal pengadilan leluhur menjadi semakin kuat. Ledakan 6 roda surgawi mengikuti fluktuasi cahaya kuali asal kekacauan istana leluhur dan memotong ke arah gerbang kota ibu kota Giok. Gerbang kota dan menara kota berguncang hebat, tetapi tidak hancur. Ledakan, tabrakan hebat lainnya terjadi, tetapi ibu kota Jade masih belum hancur. Mata Qinmu dipenuhi kekacauan, dan aula kekacauan di belakangnya tiba-tiba terbang dan menabrak ibu kota Jade. Serangan 6 roda surgawi dan kuali asal kekacauan milik pengadilan leluhur terbang pada saat yang sama. Ledakan, gerbang kota Yu Capital City retak terbuka, dan retakan yang dalam muncul di menara kota. Namun, retakan itu tetap tidak pecah. Pada saat itu, lonceng banjir alam semesta yang tergantung di Chaos Hall mengeluarkan suara keras, kekuatan malapetaka penciptaan kehidupan menyembur keluar dan menghantam Yu Capital City. Lonceng banjir alam semesta menyusut kembali dan berubah menjadi kekuatan penghancur untuk membombardir ibu kota Yu sekali lagi. Pada saat yang sama, Qinmu mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pedang kekacauan, menusuknya pada saat yang sama. Menabrak, menara kota hancur dan terlempar mundur, menghantam hutan pohon Dao di kota itu. Ini adalah pertama kalinya istana leluhur ibu kota Giok, yang bahkan kesengsaraan penghancuran era ke-15 dan ke-16 tidak dapat menerobos, telah ditembus. Menara kota bersiul dan hendak menabrak hutan pohon Dao ketika sebuah tangan besar tiba-tiba terulur. Tatapan Tuan Muda Zi Xiao berkedip saat dia mengangkat tangannya untuk menopang menara kota. Gerbang kota retak dan hancur, dan roda surgawi 6 jalur yang besar menghancurkan gerbang kota. Qinmu berdiri di tengah roda surgawi dan berjalan ke kota di langit. Saya merasa kelompok manga ini tidak bisa menggambarnya lagi.